Halo temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Nah, oke, di video ini saya kembali ke tutorial tips dan trik. Nah, jadi di video ini saya akan membagikan pengalaman saya seputaran senapan angin lah. Jadi di sini saya akan membagikan tutorial atau membuat tutorial bagaimana caranya memotong per yang benar. Nah, jadi seperti apa caranya, dan tentunya ini sesuai dengan pengalaman saya lah. Jadi buat teman-teman yang udah bisa memotong pirnya dengan baik, atau ya istilahnya apa ya, udah pinter lah motong pir caranya. Jadi sebetulnya di sini ini bukan cuma cara memotongnya. Kalau cara memotongnya itu gampang teman-teman, tinggal diginikan aja udah terpotong ya kan. Nah, gini pakai tang potong, tinggal diginikan. Nah, ini ya udah terpotong. Nah, sebetulnya bukan di situ intinya. Nah, jadi seperti apa maksud saya untuk memotong pir dengan benar itu seperti apa? Nah, khususnya ini pir lokal teman ya, pir lokal. Nah, khususnya pir biasanya kalau dipotong itu kebanyakan itu ya pir hammer yang dipotong kan gitu, karena mungkin terlalu keras jadi dipotong biar lunak, ataupun terlalu kepanjangan. Nah, jadi seperti apa? Tentunya simak terus, jangan di skip. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya, tidak usah berlama-lama lagi. Nah, yang perlu disiapkan ya pastinya alat pemotong ya teman ya, alat pemotong. Nah, oke, satu lagi pir. Nah, ini akan saya contohkan. Nah, ini adalah bawaan dari pabrikan seperti ini ya, rata. Sedangkan ini sudah dipotong. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini saya contohkan. Nah, ini akan saya potong yang bagian sini teman ya. Oke. Oke, akan saya potong. Keras teman-teman karena baja. Nah, oke teman ya. Nah, ini dia. Nah, maka hasilnya akan tidak rata seperti ini. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, belum kita buat rata seperti ini, maka dia akan mereng. Akan mereng saat didorong. Nah, akan mereng. Oke. Nah, jadi caranya untuk merapikannya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Betul-betul perhatikan. Tunggu, kita cari yang lebih terang. Nah, sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, yang pertama, yang bagian ujung ini ya, itu kita, nah ini ujungnya, ini itu kita lengkungkan ke bawah, kita satukan ke bawah sini. Oke, caranya ya pakai tang ini. Nah, kita ke bawahkan seperti ini. Tangnya harus pakai tang model gini dulu ya, tang cutut. Nah, seperti ini harus kita jumpakan ke bawah. Nah, terus sampai betul-betul jumpa. Nah, oke. Nah, ini kan udah jumpa ya tadi ya. Yang awalnya tuh kayak gini renggang, terus ini diturunkan ke bawah ya teman ya. Nah, ini diturunkan ke bawah jadinya jumpa. Nah, gini kan, ini diturunkan ke bawah jadinya jumpa ke bawah. Nah, ini kan posisi masih mereng. Oke. Nah, kemudian yang ini kita turunkan ke bawah. Nah, caranya seperti ini. Ini merengnya kemana? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke ya, harus kita turunkan ke bawah seperti ini. Oke. Kalau masih belum lurus, harus kita luruskan sampai betul-betul lurus teman-teman. Nah, ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita turunkan lagi sampai betul-betul lurus. Oke teman-teman ya, ini sudah hampir lurus. Oke teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sudah lurus. Oke teman-teman ya. Nah,
Oke. Yes. Nah ini teman ya, kita tes dulu, kita berdirikan. Oke, ini masih mereng, berarti ini kurang lurus. Teman-teman ya. Nah seperti inilah kira-kira teman-teman. Oke. Ini mereng karena dari kameranya mereng. Nah ini sebetulnya gini. Oke teman-teman ya, kalau pas kameranya lurus. Nah oke, sudah lurus. Nah jadi yang sebelah gitu juga teman-teman. Oke ya, diulangi ya. Tadi udah selesai yang sini, kemudian yang sini lagi. Yang ujung ini diturunkan ke bawah. Oke, diturunkan ke bawah. Hati-hati teman ya, harus megangnya hati-hati karena ini tajam ujungnya, takutnya meleset kena tangan. Nah ini udah turun ya. Nah, udah nyatu ke bawah. Oke, kemudian tinggal seperti yang tadi, turunkan ke bawah sebelahnya sehingga dia lurus. Nah seperti ini. Nah ya, kita tes lagi. Oh belum. Sini. Oke teman-teman, jadinya seperti ini ya. Pastikan lurus teman-teman ya. Nah seperti ini dia. Oke teman-teman. Nah jadinya tuh ya. Nah jadi ini tutorial tips dan trik dari saya buat teman-teman agar per saat ditekan itu dia tetap lurus. Kalau yang tadi pasti mereng ditekan karena tekanannya sebelah. Nah jadi seperti ini teman ya, caranya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat. Oke tuh. Nah oke teman-teman ya, jadi seperti itu tutorial tips dan triknya agar per teman-teman itu nggak baling-baling saat dipasang. Karena kalau dia udah dapat tekanan hanya sebelah saja, pasti nanti di dalam itu dia udah berusaha untuk mereng. Nah karena itu di chamber-chamber yang sekarang ini itu selalu ada as tengah dari hammernya teman-teman ya. Jadi pada hammer itu dilengkapi as tengah atau mungkin bisa dibilang bos mungkin ya. Nah jadi seperti itu. Jadi fungsinya yaitu agar per hammer ini dia tidak mereng-mereng saat terkena tekanan. Jadi dia posisinya tetap di as tengah aja gitu. Nah jadi saat dia ditarik dia tetap. Oke saya contohkan. Nah oke, anggap aja lah ini. Contohnya ini hammernya. Jadi pada hammer tuh ada as tengahnya atau bosnya tengah. Nah jadi saat per hammer ini tertekan oleh hammer gini, nah seperti ini ya. Jadi per ini dia tidak melengkung ke kanan ke kiri. Nah dan biasanya bosnya itu atau asnya itu biasanya dia presisi dengan ide dalam per hammer teman-teman. Jadi dia tidak akan lengkuk-lengkuk ke sana kemari, ke atas bawah, kanan kiri. Jadi dia terus saja press. Nah satu lagi untuk di setelan pernya itu ada lubangnya, sehingga saat ditarik pol pun maka as ini dia akan masuk ke lubang di setelan per hammer tadi. Nah jadi seperti itulah yang namanya inovasi teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya membuat chamber itu semakin bagus dan tentunya semakin efektif ya untuk digunakan ataupun semakin akurat untuk digunakan. Nah jadi seperti itu. Nah oke teman-teman ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman lah, khususnya buat pemula. Jadi sebenarnya saya pemula juga karena ya saya tuh orangnya kalau ada sesuatu hal yang baru tuh saya pengen tahu dan pengen belajar. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, pastinya yang pemula lama-lama akan pandai juga, akan paham juga apabila kita terus belajar. Nah jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman yang
per hammernya udah dipotong tapi belum diratakan seperti ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, oke, seandainya ada kesalahan di video ini saya mohon maaf pastinya. Buat teman-teman saya ucapkan terima kasih. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, dan japri nomor WA saya apabila teman-teman punya masalah pada unitnya. Jadi saya ini gampang dijapri teman ya. Jadi kalau saya tidak sibuk pasti saya akan langsung respon. Tapi di saat saya kerja mungkin ya agak selang beberapa waktu akan saya respon. Nah, oke, buat teman-teman yang udah lama gabung, terima kasih udah setia menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum. Salam hunting lintas Sumatera.